Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, saya bikin videonya anggot-anggotan. Kadang bikin, kadang enggak. Maklum punya anak kecil-kecil, jadinya ya kalau ada waktunya baru saya bisa bikin video. Tapi kali ini tuh ada satu cerita yang bener-bener menarik dan saya pengen bahas untuk jadi pelajaran buat kita semua tentang pernikahan campur orang Indonesia dan Turki. Nah, sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan yang lalu kalau saya nggak salah, itu sempat viral ada cerita di kalangan orang Indonesia tentang seorang perempuan Indonesia yang menikah dengan pria Turki hanya beberapa hari saja, lalu si Mbak ini memutuskan untuk balik ke Indonesia. Nah, dari cerita yang saya tahu, si Mbak ini datang ke Turki memang dengan tujuan untuk menikah dengan pria Turki. Si pria ini sebenarnya dikenalkan oleh temannya si Mbak ini yang sudah menikah lebih dahulu dan sudah menetap di Turki. Menurut cerita dari Mbak yang menjodohkan ini, yang saya baca di status-status mereka itu, karena ini sempat viral banget, makanya saya sempat baca karena berseliweran di FB, jadi saya mau nggak mau kebaca juga kenapa sih sebenarnya gitu, kenapa bisa sampai jadi masalah yang begini. Mbak yang dari Indonesia ini kita sebut aja namanya Mbak Mawar ya. Biar enak panggilnya. Nah, Mbak Mawar ini dia punya temen di Turki, kita sebut saja Mbak Melati. Nah, Mbak Mawar dan Melati ini temenan. Nah, Mbak Melati ini punya kenalan orang Turki, duda, umurnya sekitar 60-an tahun yang cari istri. Nah, si Mbak Melati ini menawarkan kepada Mbak Mawar, Mbak Mawar, kamu mau nggak jadi istrinya? Tapi orangnya sudah tua loh, sudah 60 tahun. Dan Mbak Mawar ini mengiyakan, ya sudah saya mau. Tetapi kesalahannya di sini Mbak Mawar ini berbohong kepada keluarganya di Indonesia. Dia bilang kalau suaminya ini calonnya ini berumur sekitar 45 tahun. Mungkin dia mengaku begini biar keluarga di Indonesia mengizinkan untuk pergi ke Turki. Nah, singkat cerita Mbak Mawar ini pergi ke Turki sendirian dengan tapi ini semua kayak tiket atau semua biaya kedatangan di Turki ke Turki ditanggung oleh pihak laki-lakinya. Nah, jadi sebenarnya pernikahan ini itu bukan pernikahan yang resmi, maksudnya tidak tercatatkan di negara, jadi cuma sebatas nikah siri. Tapi Mbak Mawar ini mengiyakan dan berangkat ke Turki. Sampainya di Turki, mereka langsung dinikahkan secara siri, nikah imam kalau di sini namanya. Uh, Mungkin shock, kaget atau bagaimana dengan melihat si pasangan, si Mbak Mawar ini akhirnya memutuskan untuk menyudahi hanya beberapa hari saja di Turki, terus dia memutuskan untuk kembali ke Indonesia karena mungkin ya nggak cocok atau bagaimana. Nah, ini yang saya mau garis bawahi, kita perempuan Indonesia ini jangan cuma karena mikirin aduh bule nih, aduh orang asing nih, aduh foreigner nih, aduh orang asing itu sama orang Indonesia itu nggak ada bedanya, semuanya sama ya, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jahat, ada yang ya semuanya sama aja orang di dunia ini kan. uh, jadi kalau kita mau menikah, pernikahan itu kan kita berharapnya bukan cuma untuk hari ini, besok, atau bulan depan, atau kalau salah bisa tukar tambah gitu kan, nggak bisa. Jadi kalau misalnya emang buat pernikahan itu ya maunya bener-bener kenal dulu baru memutuskan untuk menikah, karena ini kan Indonesia sama Turki itu 12.000 kilometer loh, bukan kayak Jakarta Bogor. Jadi kalau misalnya udah sampai sini terus ternyata zong tidak sesuai dengan keinginan dan harapan, kan kasihan di kitanya, apalagi kalau cuma nikah siri. Itu perempuan yang paling dirugikan kalau cuma nikah siri. Nah, saya berharapnya kepada semua teman-teman, mbak-mbak, adik-adik yang ingin menikah dengan warga asing, sebaiknya kenal dulu, terus
biarlah mereka prianya yang datang untuk menjemput perempuan-perempuan di Indonesia, bukan perempuan yang datang untuk melakukan pernikahan di negara lain. Karena kalau misalnya emang prianya serius, kenapa prianya nggak datengin ketemu orang tuanya kan gitu. Jadi buat perempuan-perempuan Indonesia, hati-hati dalam mengambil keputusan. Hati-hati sekali lagi. Mudah-mudahan semuanya yang mau menikah dilancarkan sampai hari H. Amin. Kalau gitu video saya hari ini segini aja. Nanti kalau ada kelanjutannya saya ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa